Sampai-sampai Nabi mengatakan la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan perkara yang sering kita dengar, tungkahul mar'ah li arba'. Jadi wanita itu dikawinin karena 4 hal. Ini bukan anjuran dari Nabi, tapi Nabi menjelaskan bahwa yang mendorong seseorang untuk menikah itu adalah 4 hal. Banyak masalah yang timbul di dunia ini kebanyakan gara-gara rumah tangga. Kegagalan di dalam membina rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Sidogiri TV yang dirahmati Allah, pada episode kali ini segmen Mujalasah kita kedatangan tamu mulia, yaitu Habibana Hamid bin Ja'far Al-Qadri. Ahlan wa sahlan Habib. Iyakallah. Baik pemirsa Sidogiri TV, langsung saja membicarakan seputar hubungan rumah tangga. Ada salah satu syariat Nabi Muhammad SAW yang ditetapkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19, di mana Allah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk bermuasyarah yang baik kepada pasangan, suami kepada istri dan sebaliknya istri kepada suami. Sebenarnya Habib, bagaimana pemahaman yang benar daripada ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf? Masya Allah, Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ini sebelum saya jawab, ini udah kawin atau belum ini hostnya? Belum Habib. Oh, no. Jadi mau latihan kawin. Mau latihan kawin. Jadi semestinya ini yang sudah pengalaman di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan cepat ya. Amin. Bisa mempraktekkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Amin. Amin. Ma'ruf adalah sebuah kata yang berarti kalau kita istilahkan berbuat baik. Dalam bahasa Arab itu berbuat baik ada beberapa tingkatan. Ada albir, ada, maka disebut birrul walidain, ada ma'ruf, ada sifatnya disebut dengan ihsan. Ini semua merupakan sebuah ajaran Rabbani samawi kepada orang-orang yang beriman untuk bersikap ma'ruf. Sampai-sampai Nabi mengatakan la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan perkara yang ma'ruf sekecil apapun. Artinya berbuat baik. Sampai Nabi mengatakan walau antalqa akhaka biwajhin talib. Meskipun hanya sekedar menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, itu ma'ruf. Kalau itu yang harus kita lakukan dalam konteks sesama manusia. Bahkan ketika orang tua yang dia kufur dan berusaha mereka untuk menarik kepada seorang anak yang beriman untuk ikut kufur, kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua itu, wa in jahadaka, bila mana kedua orang tua itu berusaha untuk menjadikan engkau kufur bi ghairi ilm, fala tuti'huma, jangan ikutin mereka, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ikutin di dunia, tetap mereka temanin dalam keadaan ma'ruf. Padahal orang tua yang mengajak kejelekan, orang tua yang mengajak kekufuran. Kalau itu adalah hubungan antara orang yang tidak satu ideologi, bahkan berusaha merusak sesuatu yang fundamental dalam diri manusia, Allah masih tetap menuntut untuk menggauli dengan ma'ruf, menemanin dengan ma'ruf. Bagaimana dengan istri?
Bagaimana dengan pasangan? Bagaimana dengan suami, dengan istri? Kalau agama kita, umat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Jadi umat ini sebaik-baiknya umat. Khairiyatul ummah. Ini juga didapatkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kan begitu Allah mengatakan. Kata Nabi, khiyarukum li ahlikum wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada pasangan kalian, kepada keluarga kalian, dan aku adalah yang terbaik. Artinya seseorang yang bisa bersikap ma'ruf di muka bumi ini, berbuat baik di muka bumi ini sesuai dengan tuntunan syariat, menyayangin mereka, mawaddah, membina ikatan kasih sayang yang proporsional, yang sesuai dengan porsinya di situ. Itu merupakan anjuran dan bagian daripada ma'ruf. Nah, kita temukan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istri beliau, mulai Sayyidah Khadijah. Nabi itu menyayangin, mencintai beliau, memberikan kesetiaan yang tanpa batas. Termasuk ketika beliau wafat, Sayyidah Khadijah wafat itu, Nabi senantiasa menyebut kebaikan Khadijah. Nabi bahkan ketika beliau masuk kota Makkah, beliau 2 kali masuk kota Makkah setelah beliau hijrah, saat Fathu Makkah dan saat beliau melakukan haji wada. Beliau pernah mengatakan, insibu khimah inda qabri Khadijah, katanya. Beliau minta dibikinkan kemah selama menginap di Makkah itu di kuburan Sayyidah Khadijah. Padahal itu akhir-akhir daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bagian daripada ma'ruf. Kemudian Nabi juga memberikan hal itu kepada istri-istrinya. Kita temukan bagaimana muamalah beliau terhadap istri beliau. Kita tahu kan, beliau itu kalau ibadah luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lagi ibadah itu sampai membuat orang-orang itu bilang, hawwin ala nafsika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kasihanilah dirimu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, juga Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yamani pernah sholat sama Nabi, di belakang Nabi. Itu Nabi membaca surat Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, Ali Imran dalam 1 rakaat. Artinya luar biasa. Sampai dalam riwayat sampai membengkak kaki beliau. Tapi lihat bagaimana Sayyidah Aisyah bercerita bahwa ketika Rasulullah SAW menemukan diriku tidur terlelap, beliau sholat. Tapi kalau saya bangun, beliau mempercepat sholatnya. Duduk di samping diriku, menenangkanku, berbicara denganku. Artinya memberi waktu yang luar biasa. Jadi kalau hari ini kita menemukan sebagian orang-orang dengan atas nama kesibukan, dalam tanda kutip, mau dia adalah sibuk karena urusan kantornya, pekerjaannya, atau dia adalah karena jabatannya, tanggung jawab terhadap rakyatnya misalnya selaku pejabat, atau dia adalah seorang dai, seorang ustadz yang masya Allah sibuk. Kira-kira ada yang lebih sibuk dengan Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak ada. Beliau memikirkan umat bukan hanya saat itu, tapi umat yang akan datang sampai hari kiamat. Namun begitu, beliau memberikan porsi yang banyak untuk keluarganya. Beliau sampai ketika Sayyidah Aisyah ditanya, ya Rasulullah, ya Sayyidah, kaifa kana Rasulullah fi ahli? Gimana Nabi itu bersama dengan keluarganya? Beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah, kana ka ahadikum, seperti kalian, bahkan lebih. Apa itu? Artinya beliau yang wibawa. Man ra'ahu badihatan habah, kan dalam riwayat disebut, siapa yang lihat Nabi itu seketika wibawa. Tapi ketika di tengah-tengah keluarganya, masya Allah, beliau itu seperti kalian, bahkan
beliau merendah serendah-rendahnya. Jadi nggak ada yang membuat yang lain sungkan, tidak. Jadi natural begitu, keluar masuk. Kecuali ada satu kibas, ada kambing ada di rumah saya, itu biasanya kalau Nabi masuk dia takut, menepi. Tapi beliau disebutkan menambal sendal, kemudian menjahit baju, menyuci piring, bahkan ngepel dan lain sebagainya kalau bahasa kita sekarangnya. Karena yakhdumu ahlah, membantu keluarganya, membantu istrinya sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ukuran keberhasilan, saya ingat Habib Ali Al-Jufri ketika beliau berbicara tentang konteks ini terkait dengan kehidupan para dai. Keberhasilan seseorang di dalam berdakwah adalah tatkala dia berhasil di dalam rumah tangganya, sanggup menjadikan istrinya taat bersamanya, menjadikan anak-anaknya. Nah, itu juga merupakan salah satu indikasi keberhasilan seseorang di dalam berdakwah. Meskipun contoh-contoh pasangan yang kadang-kala tidak sesuai, yang tidak sejalan seperti Nabi Lut, Nabi Nuh dan lain sebagainya, itu juga terjadi. Akan tetapi kalau kita melihat kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana menciptakan senyaman mungkin bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, istrinya, anaknya, itu hidup benar-benar nyaman. Sampai istri Nabi itu namanya manusia dan Nabi memilih hidup sederhana. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada mereka, in kuntun turidnal hayatad dunya fata'alaina, katanya, usarrihkunna, kalau kalian pengen dunia, ayo, oke, tapi saya ceraikan, kata Nabi. Gak ada itu yang mau untuk diceraikan. Kenapa? Karena mereka sudah bahagia dengan Nabi, nikmat hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ letak keberhasilan kita di dalam berumah tangga. Dan itu pula keberhasilan di dalam karir, di dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi panjang kalau kita harus seperti apa ma'ruf itu. Sangat panjang sekali. Begitu kira-kira. Nah, apakah cinta kepada pasangan kita termasuk bagian dari muasyarah yang baik? Mengingat ada yang berkata bahwa cinta adalah perasaan yang tidak bisa dipaksakan, Habib. Iya, itu mesti disadari ya. Nah, terkait tentang hal ini mesti difahami, terutama ini bagi Gen Z ya. Gen Z. Ya, generasi Generasi Z. Generasi Z ini mesti disadari bahwa harus mengerti apa itu cinta. Apa itu cinta? Cinta itu adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Itu disebut dengan al-hub. Dan orang itu biasanya cinta karena sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna, sesuatu orang yang berbuat baik kepadanya. Itu bisa cenderung untuk cinta kepada sesuatu tersebut. Nah, dalam arti yang lebih luas. Tapi bagian daripada cinta itu adalah al-mawaddah, rahmah. Kan Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah. Itu kapan? Setelah kawin atau sebelum kawin? Setelah kawin. Nah, artinya cinta itu memang tidak bisa dipaksakan. Tapi orang yang ingin untuk membina rumah tangga itu akan hadir dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan bahwa cinta itu mauhubah dari Allah. Maka akan Allah berikan mawaddah, akan berikan rahmah. Kapan? Setelah kawin, bukan sebelum kawin. Jadi kalau generasi saat ini harus membina rumah tangga dengan atas cinta dulu,
Itu pemahaman yang mesti dipertanyakan dulu. Ya. Nah, kan orang lagi pacaran misalnya, itu kan biasanya lebih banyak pura-puranya. Lebih banyak pura-puranya. Sehingga padahal kita akan menemukan aslinya, kita akan menemukan. Dan salah satu hikmah yang Allah berikan ketika seseorang kawin, dia tidak saling mengenal. Dari dulu tradisi kita di Indonesia ini, apalagi generasi-generasi yang sebelumnya, generasi Islam di masa-masa lampau, mereka kawin tanpa dengan dasar yang pakai muqaddimah yang berlarut-larut, ta'aruf yang berlarut-larut. Ta'aruf yang mereka lakukan ya sebatas melihat, ya, sebatas tahu dari orang-orang sifatnya bagaimana. Dilihatnya, oh ini karena cakep, meskipun itu sesuatu yang relatif, tapi kan bisa mengukur, oh ini masih masuk lah gitu. Meskipun nggak kayak glowing banget gitu misalnya, tapi bagi dirinya masuk. Bismillah, lanjutkan. Di situ akan datang mawaddah warahmah, di situ akan datang cinta. Tapi sebelum itu, cinta yang dusta, cinta yang ditimbulkan oleh nafsu, itu namanya bukan cinta tapi syahwat. Sedangkan sesuatu yang dijanjikan oleh syahwat itu fata morgana. Fata morgana. Lantas bagaimana dengan orang yang menikah tanpa disertai oleh rasa cinta? Apakah hal yang demikian tidak dinamakan muasyarah yang baik? Mengingat pasangan kita itu akan merasa kecewa jika kita tidak mencintainya. Makanya makna dari cinta itu seperti apa? Makna dari cinta seperti apa? Kalau untuk lebih sayang dan tidaknya itu urusan hati. Dan urusan hati itu sebetulnya bisa untuk dikalahkan oleh akal dan ilmu yang diberi yang ia miliki. Seseorang bisa hidup dengan baik. Sehingga di dalam tuntunan Nabi Muhammad SAW kepada kita misalnya tentang berumah tangga, bahwa manusia itu, nah ini hadis yang sering kita dengar, tungkahul mar'ah li arba. Jadi wanita itu dikawinin karena 4 hal. Ini bukan anjuran dari Nabi, tapi Nabi menjelaskan bahwa yang mendorong seseorang untuk menikah itu adalah 4 hal. Apa? Li jamaliha, karena cakepnya. Au li maliha, karena hartanya. Ini tajir ini kaya ini. Dan ini juga akan mendatangkan cinta. Tapi kan ada orang yang tergila-gila mengidolakan fisik. Betul. Sehingga dia nggak peduli mau dia kaya, baik atau nggak baik, dia nggak peduli kaya atau nggak, yang penting cakep, kan gitu. Betul. Ada yang sebaliknya, yang penting kaya. Sehingga dia milih mau dia jelek, mau dia nggak beragama, yang penting dia kaya. Auli hasabia, atau orang yang tergila-gila hormat, orang yang memiliki status sosial, dia adalah anaknya orang terpandang misalnya. Nah, orang biasanya tertarik melakukan pernikahan gara-gara hal ini. Tapi ada beberapa orang kelompok yang kata Nabi menikah lidiniha, karena agamanya. Jadi itu bukan anjuran nikahilah karena 3 hal ini, enggak. Tapi di sini Nabi menjelaskan motivasi seseorang untuk kawin itu 4 hal ini. Kemudian baru beliau mengatakan, fa'alaika bidzatid din taribat yadak. Cari yang beragama. Karena dengan yang beragama itu, kalau sehingga dikatakan, carilah orang yang bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa itu, bila mana dia tidak menyukaimu, dia tidak akan menzalimimu. Gitu. Kalau dia mencintaimu, maka tentu orang namanya cinta akan memperlakukan dengan baik. Nah, makanya di dalam Islam ini ada syariat yang disebut dengan syariat thalaq. Jadi kalau sudah terjadi ketidakcocokan, baik secara
sifat. Kadangkala manusia, ya syariat itu dipakai. Artinya ibarat emergency gitu, seperti pintu darurat gitu. Mau nggak mau kalau udah nggak ada jalan nih, ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi tetap makanya Nabi mengatakan abghadul halal ilallahi at-talaq. Perkara halal tapi itu paling dibenci oleh Allah. Apa enaknya halal tapi dibenci kan? Nah, sehingga celah untuk terjadinya tolak itu ditutup oleh Nabi sedemikian rupa. Jangan main-main. Kemudian ada tolak bain, nanti harus ada muhalil dan lain sebagainya. Itu semua agar tidak gampang orang untuk melakukan praktik perkara yang halal ini, tapi sangat mengkhawatirkan karena korbannya begitu besar. Nah, ini terkait tentang gimana kalau kita, bukankah pasangan kita nggak suka kalau tidak disukain? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan kepada pasangannya sendiri, dia kepada tetangga, dia kepada teman akan baik, akan berakhlak. Makanya penting untuk mencari pasangan yang bertakwa, yang berilmu, yang ngerti ilmu syariah. Santri-santri Sidogiri yang jumlahnya puluhan ribu ini, wah, insya Allah bertakwa semuanya. Itu sangat penting untuk difahamin oleh generasi saat ini. Sebab banyak masalah yang timbul di dunia ini kebanyakan gara-gara rumah tangga. Kegagalan di dalam membina rumah tangga ini merupakan sumber dari bermacam-macam kerusakan. Adanya pergaulan bebas, adanya narkoba, judi dan lain sebagainya, karena rusak di rumah tangganya. Jadi kalau di rumah ini benar, makanya kita lihat dalam peradaban para anbiya wal mursalin, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi menceritakan tentang rumah tangga. Allah menceritakan tentang rumah tangga. Nabi Adam dengan istrinya di surga, Hawa, ceritanya bagaimana Habil dan Qabil, saudara dengan saudara. Nabi Nuh bagaimana dengan Kan'an. Terus begitu para anbiya wal mursalin. Nabi Ibrahim ceritanya dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan putranya Ismail dan Ishak. Begitu pula keturunan dari Bani Israel, ceritanya rumah tangga Zakaria, Yahya, sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahwa masalah ini masalah yang sangat penting, sehingga memerlukan mencari pasangan yang baik, pasangan yang membawa kebahagiaan. Seberapa pentingkah kehadiran cinta dalam mempertahankan relasi rumah tangga? Yang terpenting itu ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta dan tidaknya itu akan ikut dengan itu. Sebab manusia ini pasang surut. Hari ini kita sayang, hari ini kita cinta kepada teman. Jangankan sama pasangan, sama teman saja. Lagi asyik lagi. Tapi ada saatnya kita enek. Ada saatnya kita benci. Nah, terus mengimbangin sesuatu yang tidak jelas, yang pasang surut. Ini dari mana kita mengimbanginya? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Allah. Kalau orang yang takut kepada Allah, dia nggak akan menzalimi, tidak akan bersikap dengan sikap yang jelek. Dan lebih lagi di saat seseorang niat dalam hatinya ingin memperlakukan pasangannya sebagaimana Nabi memperlakukan istri-istri beliau, maka akan Allah lahirkan rasa mawaddah, rasa rahmah di dalam hatinya. Itu makna dari firman Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apakah semua pasangan merasakan pudarnya rasa cinta di saat kekurangan masing-masing mulai terlihat? Lagi-lagi bahwa pasang surut. Jadi dan manusia itu tidak berada di dalam satu fase, tidak berada di dalam satu kondisi. Bisa ditanyakan kepada setiap orang yang berumah tangga itu. Makanya nanti ada syariat yang bermacam-macam yang menjelaskan
bagi kita. Kalau sudah nggak kuat, kadang yang perempuan tidak suka, udah nggak kuat dengan perlakuannya. Ada cara-cara dalam madhab kita, madhab Syafi'i, tolak itu berada di kekuasaan, cerai itu di kekuasaan suami. Tapi ada 12 masalah yang seorang istri juga bisa mengajak pisah dengan suaminya. Jadi di saat terjadi seperti itu, kembali lagi kepada yang saya jelaskan tadi, kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia memotivasi di dalam membina rumah tangga itu untuk apa? Apakah hanya sekedar melampiaskan hawa nafsunya? Kalau hanya sekedar melampiaskan hawa nafsunya, nafsunya selesai, kan selesai rumah tangganya. Selesai. Tapi kalau dia terdorong untuk menjalankan agamanya, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan keji, maka itu akan langgeng, akan diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya agar cinta itu tidak memudar, bahkan akan semakin bertambah. Dan seseorang itu nanti fase manusia ini menyukai sesuatu itu terus berevolusi, ya, tidak menetap dalam satu keadaan. Makanya satu contoh, saya kasihkan contoh bahwa manusia itu tidak sama kecenderungannya. Misalnya Allah mengatakan innamad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad. Berbicara tentang dunia ini, dunia itu manusia ketika dia masih kecil, masih anak-anak, innamad la'ib, dia pengen main-main. Maka yang paling nikmat, yang dia cintai, ya mainan. Kalau ditanya suruh beliin emas misalnya, atau beliin boneka, milih boneka. Kenapa? Karena dia dalam fase zina. Dalam fase laib. Naik lagi. Lain lagi ini. Udah mulai anak muda ini, remaja. Sudah mulai masuk fase lahul. Dia lupa kalau udah nongkrong sama teman-temannya, lupa. Kalau udah main bola, udah lupa dia. Akhirnya dia lupa makan, lupa minum kadang-kala dari asyiknya. Itu kecenderungan manusia. Masuk lagi fase berikutnya, zina. Udah jadi pemuda, udah pengen kawin, udah apa, udah dicermin, pengen baju yang bagus, pengen penampilan, zina. Masuk lagi manusia, dia masuk tafakhur. Kalau udah berumah tangga, udah beranak pinak, udah status sosial yang difikirkan, kekayaan yang difikirkan, dan seterusnya. Jadi manusia dalam kecenderungan itu tidak akan pernah berada dalam satu posisi. Terus begitu, akan senantiasa berubah. Makanya bila mana tidak ditopang dengan ketakwaan kepada Allah, pemahaman yang benar dalam falsafah berumah tangga, maka akan terjadi keretakan di dalam rumah tangga. Nah, di sini perlunya edukasi yang masif, baik lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, organisasi kepemudaan dan lain sebagainya, semestinya harus dimasifkan untuk memberi edukasi yang baik bagaimana semestinya berumah tangga itu. Nah, bagaimana cara kita mempertahankan hubungan rumah tangga dan melanggengkan cinta kita, kendati pun kita mengerti bahwa begitu banyak kekurangan pada pasangan kita. Lagi-lagi kepada dasar tadi, bahwa pertama ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti dan mengetahui bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memperlakukan keluarga beliau, istri beliau, pasangan beliau. Dan istri Nabi Muhammad itu subhanallah tidak dalam satu jenis. Istri beliau ada yang janda, ada juga yang perawan. Istri beliau ada yang cakep, ada yang biasa-biasa saja. Istri beliau ada yang cerdas, ada yang dalam tanda kutip cara berpikirnya pas-pasan biasa gitu. Ada istri beliau yang
pendiam. Ada juga yang mungkin banyak omong, banyak protes dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, itu semua bahagia bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dan beliau bisa menyikapi dengan baik dan memahami karakter daripada masing-masing pasangannya. Nah, untuk mempertahankan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, itu terus berkesinambungan, itu semua ikutin cara hidup baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya sangat perlu untuk mempelajari dengan serius masalah ini. Jadi bagaimana Nabi mencari pasangan dari awal harus makanya beliau mengatakan takhayyaru limaudhi'un nutafikum fa innal irqa dassas. Carilah pasangan yang sesuai, yang memang bibit-bibit yang baik, karena nanti keturunan itu berpengaruh gitu. Satu, beliau juga memperhatikan, menganjurkan kepada kita dari awal sebelum kita melangkah untuk kawinilah, carilah orang-orang yang ittaqu, kata beliau, takutlah daripada hadra'ut timan. Apa itu ya Rasulullah, katanya? Al-hasana nabata min manabitis su. Wanita-wanita cakep yang hidup dari lingkungan yang tidak benar. Karena orientasinya mungkin berbeda nantinya. Itu yang berbahaya. Ini langkah pertama. Itu perlu dipelajari dengan baik. Yang kedua, ketika dia sudah memasukin rumah tangga, juga perlu mempelajari bagaimana mempertahankan rumah tangganya, bagaimana agar rezekinya lancar, bagaimana agar pekerjaannya baik, bagaimana itu semua dalam agama kita Islam ini, sunnah Nabi Muhammad SAW banyak menerangkan tentang hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana mendidik anak. Itu juga perlu diperhatikan, karena seseorang itu mungkin anak muda, orientasinya ya masih pengen kawin. Nah, pas kawin orientasinya udah urusan ekonomi. Pas udah ekonomi mapan, orientasinya anak-anaknya sekarang dipikirkan. Sehingga itu semua tidak bisa lepas dari kehidupan manusia saat ini. Dan jawabannya ada kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi memperlakukan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Nah, itu sangat luar biasa untuk kita. Sehingga pasangan yang ingin bertahan, yang mungkin pasang surut di sini, bisa jadi dia udah bosen secara masing-masing, udah nggak ada yang bersolek, udah berusia, ya kan? Yang tadinya minyak wangi udah jadi ganti minyak angin. Itu kan udah berubah. Nah, tapi di situ ada hal, misalnya punya harapan yang besar dengan anak-anak yang sukses, punya harapan yang besar dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan berpengaruh. Dan itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ketika hubungan keluarga mulai ada masalah, kira-kira langkah apa yang paling tepat sebagai solusi tanpa harus melepaskan ikatan pernikahan, ya Habibah? Rasulullah SAW adalah solusi dari segala masalah yang kita hadapi. Syariat ini sangat luar biasa. Betul. Nah, syariat ini sangat luar biasa. Sehingga bila mana kita menemukan jalan buntu, ada masalah, nah, itu kan dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau udah mentok, udah pisah, udah begini, pisah ranjang, maka harus bikin tahkim kan? Ada syariat untuk, nah, di situ nanti ada peran orang lain. Padahal pada dasarnya rumah tangga itu tidak boleh ada orang ketiga. Tidak boleh ada orang ketiga apapun masalahnya. Orang suami istri itu kalau istilah lelucon kita, segala sesuatu itu bisa diselesaikan di tempat tidur. Orang bisa ribut, bisa ini, bisa itu. Tapi namanya suami istri, bisa bosen, bisa capek ini. Tapi bisa dengan selesai. Nah, kalau sudah mentok, asal ini tidak ada pihak ketiga termasuk orang tua, mertua, itu tidak ikut campur dalam masalah ini. Tapi kalau sudah parah, maka di situ harus ada pihak yang bijaksana, bisa dengan
ustadz, bisa dengan kiai, bisa dengan orang tua yang bijak. Ingat, orang tua yang bijak. Sebab ketika sudah memasuki jenjang rumah tangga, kita menemukan anak kita, berarti mereka itu adalah anak kita semua. Kewajiban seorang tua nggak boleh ada keberpihakan. Mau dia mantu atau dia adalah anak kandung, dia adalah anak kita. Dia dalam syariat udah seperti kita, nggak batal wudu dan mu'abbad. Meskipun udah pisah, misalnya, mertua tetap haram untuk selama-lamanya. Kan begitu. Betul. Artinya, itu sudah nasab seperti anak kandung. Berarti harus bijak dalam hal ini. Yang dia pikirkan adalah keberlangsungan, kebahagiaan keduanya. Bukan salah satu. Sangat tidak bijak, Wah. Yang penting anak gue enak. Menantu terserah. Mau ini suatu hal yang salah. Nah, itu fungsi daripada hakaman dalam Al-Quran, min ahli wa hakaman min ahliha. Jadi ada orang yang bijak, makanya ada kata-kata hakaman untuk mempertemukan kembali, menyatukan kembali. Itu syariat. Kalau sudah mentok, ya sudah. Dari awal sudah ketika kita anggap nikah, kan kita uzawwijukum ala ma amarullah bihi min imsakin bima'ruf. Imsak, dipegang dengan ma'ruf. Atau tasrihin bi ihsan, atau pisah, tapi pisahnya dengan ihsan. Baik-baik, nggak ada permusuhan, nggak ada ini. Udah nggak cocok, mentok, dan itu nggak bisa dipaksakan. Kalau memang sudah ada, karena syariat juga memperbolehkan di sini. Jadi itu solusi-solusi yang diajarkan oleh agama kita. Dan ini juga perlu diajarkan. Perlu edukasi ini, perlu dipahamin oleh orang-orang yang berumah tangga dan orang-orang yang terutama yang akan berumah tangga. Masya Allah. Waduh, masih banyak nih pertanyaannya. Terakhir. Terakhir. Kemudian dalam masalah nusyus, suami boleh memberikan nasihat, melakukan pisah ranjang, dan terakhir boleh memukul sang istri. Pertanyaannya, Habib, apakah itu bagian dari muasyarah yang baik? Mohon penjelasannya yang baik, Habib. Terkait dengan memukul misalnya, kan ada kaidah ghairu mubarrah. Ghairu mubarrah, tanpa memukul yang membahayakan. Sekedar pukulan didikan, pukulan kasih sayang. Meskipun begitu, kalau kita tanya dan kita baca dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW, tidak ada riwayat Nabi itu memukul kepada istrinya. Jadi beliau tidak pernah ada satu riwayat. Padahal yang dilakukan oleh istri Nabi itu banyak dan macam-macam. Sampai-sampai pernah suatu saat Sayyidah Aisyah itu mengangkat suara di depan Nabi. Dan wah, kurang ajar deh pokoknya. Disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Malah Sayyidina Abu Bakar memukul. Mau dipukul sama Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Sayyidah Aisyah berlindung di belakang Nabi. Artinya, separah apapun yang dilakukan oleh pasangannya, Nabi tidak membuat hal yang over. Sebab perilakunya bukan atas dasar nafsu, bukan atas dasar emosi, tapi perilaku beliau atas dengan dasar-dasar keadilan. Nah, di sini apa yang diajarkan oleh syariat itu bagian daripada muasyarah bil ma'ruf, jelas mengingatkan istri, kemudian ya kasih pelajaran dikit-dikit, ya. Ditinggal dikit-dikit, ya. Tujuannya ya untuk memberi pelajaran dan membentuk karakter agar semakin dewasa dan lain sebagainya. Jadi itu juga bagian daripada muasyarah bil ma'ruf. Jadi bukan berarti muasyarah bil ma'ruf itu memanjakan dalam 24 jam. Enggak. Kan Sayyidah Aisyah bercerita tadi seperti diceritakan dari awal. Kana ka ahadikum, seperti kalian, biasa banget Nabi, enak banget gitu. Cair banget dalam rumah tangganya. Namun begitu, tapi kalau sudah urusan dengan Allah, tapi kalau sudah masuk waktu, sudah azan, apa kata Sayyidah Aisyah? Ka'annana lam na'rifu wa lam ya'rifuna.
Seakan-akan kami nggak mengenalnya dan Nabi nggak kenal kami. Ini urusan dengan Allah. Jadi ada keseimbangan. Kapan kita harus lembut, kapan kita harus keras. Namun semuanya harus dengan dasar arif, dasar rahmah, dasar mawaddah. Nah ini solusi-solusi dan ajaran syariat kita yang sangat indah, yang sangat luar biasa bila mana kita pahamin bersama dan kita praktekkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik pemirsa Sidogiri TV dimanapun Anda berada, itu tadi semua adalah kalam hikmah dan ilmu yang bisa kita petik daripada Habib Hamid bin Ja'far Al-Badri. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu tersebut dan semoga kita semua mendapatkan berkah dari beliau. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.